Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita setelah lama tidak mendengar majlis ilmu di masjid ini, setelah lama kita telah menghentikan pembelajaran kita dari kitab Hadzal Quran fi mi'ati haditsin nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita seputar hadis-hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran, kalamullah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita pada waktu yang lalu telah masuk pada bab yang keempat, al-babur rabi' al-amalu bil Quran, tentang mengamalkan Al-Quran. Jadi kita pernah membahas bab tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, dan sekarang kita membahas tentang hadis-hadis yang bercerita tentang al-amalu bil Quran, mengamalkan Al-Quran. Kita sampai pada hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Daw'uhu ahsanu min daw'is syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum. Fama dhannukum billadhi 'amila bihadza." Rawahu Abu Dawud. Barang siapa man qara'al Qur'an, barang siapa yang dia membaca Al-Qur'an, wa 'amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat dipakaikan mahkota. Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi, yang sinar mahkota tersebut lebih indah dari sinar matahari, fi buyutid dunya law kanat fikum, lebih indah dari sinar matahari di dalam rumah-rumah dunia tatkala ada pada kalian. Fama dhannukum billadzi 'amila bihadza, maka bagaimana menurutmu dengan orang yang mengamalkannya? Hadis ini riwayat Abu Dawud. Hadis ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali redaksi-redaksi yang datang seputar hadis ini. Di antaranya ada redaksi yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an, man ta'allama al-Qur'an, man qara'al Qur'an wa 'amila bihi sama. Man qara'al Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi." Ada tambahan, man qara'al Qur'an
wa ta'allamahu wa 'amila bihi. Barang siapa yang baca Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya. Ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin. Kedua orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Dau'uhu mithlu dau'i syams, yang sinarnya seperti sinar matahari. Redaksinya agak berbeda sedikit. Ada tambahan. Wa yuksa walidahu hullataini la yaqumu lahum ad-dunya. Dan kedua orang tuanya dipakaikan baju kehormatan yang harga dunia enggak bisa menandinginya. Ada suatu lafal yang berbeda tetapi ada tambahan pahala yang berbeda. Pada lafal ini man qara al-Qur'an wa 'amila bima fihi, membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya. Dalam hadis redaksi yang lain, siapa yang membaca Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya. Ada tambahan mempelajarinya, mempelajari tilawatahu wa tahsinahu, ya, mempelajari bagaimana membacanya, memperbaiki bacaannya, hukum-hukumnya, wa amila bihi dan mengamalkannya, mengamalkan tilawah tersebut. Ketika mempelajari tajwid, mengamalkannya, membaca sesuai tajwid. Kemudian ketika mempelajari Al-Quran tafsirnya, mengamalkannya dengan perbuatannya. Ada tambahan, maka mendapat mahkota dan tambahannya wa yuksa walidahu hullataini lakum ila yaqumu lahumad dunya. Dan kedua orang tuanya dipakaikan baju kehormatan yang harga dunia enggak bisa menandinginya. Dan ada tambahan sehingga aneh nih orang tua. Maka dia bertanya, fayaqulani, sehingga kedua orang tua tersebut bertanya, bima kusina hadhi, kenapa kami dipakaikan semua ini? Fayuqal, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bi akhli waladikum al-Qur'an, karena anakmu telah mempelajari Al-Qur'an. Jadi di sini ikhwatul iman, hadis ini bukan bertentangan. Ada sebagian ikhwan ketika dia cuma mendengar satu redaksi hadis ini, mendengar redaksi yang lain dia katakan, "Oh, itu hadis dhaif, yang benar kayak gini." Padahal dia cuma tahu satu redaksi hadis. Jadi ini redaksi hadis yang ke-26 ini, dia membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Tidak disebutkan di kitab ini, tapi di kitab yang lain, di antara kitab At-Tibyan fi Adab Hamatul Quran dan kitab yang lainnya, bahwasanya ada lafal hadis yang saya sampaikan tadi sama riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, fi hadzal hadis tibyanun limakanatin wa thawabi qari'il Quran. Hadis ini menjelaskan kedudukan dan pahala bagi orang yang membaca Quran, allazi ya'malu bihi, yang dia itu mengamalkannya. Enggak sekedar baca tetapi dia juga mengamalkannya. Hatta anna thawabahu la yaqtasiru alaihi wahdahu, sampai-sampai pahalanya tidak hanya untuk dirinya saja, bal ya'ummu ila walidayhi, bahkan pahalanya meliputi kedua orang tuanya. In kana mu'minin, dengan syarat apabila kedua orang tuanya itu adalah orang yang beriman. Karena ketika orang tuanya misalnya orang yang kafir, maka di neraka sudah enggak ada lagi peluang. Tetapi ketika dia mukmin yang beriman, maka dia mendapatkan pahala ini. Kalau di neraka, walaupun di neraka kalau dia beriman, dia mendapatkan pahala ini. Karena semua orang yang beriman ketika di neraka akan dimasukkan ke dalam surga ketika dosanya selesai di neraka. Namun ketika orang kafir, maka dia khalidan finnar. Orang kafir dia kekal di neraka. Namun orang yang mukmin ketika dia melakukan dosa besar, dia di neraka, tapi akan dimasukkan ke surga setelah dosanya terampuni, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kedua orang tuanya adalah orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah, maka akan sampai pahala ini kepada kedua orang tuanya. Sehingga tidak heran kalau dalam hadis redaksi yang lain saya katakan fayaqulani, sehingga kedua orang tua tadi bertanya, bima kusina hadhi, kenapa kami dipakaikan semua ini? Ta'ajjaban, ya, heran, kok bisa baca Quran jarang misalnya, apalagi hafal, tapi kok dapat semua mahkota, dapat pakaian kehormatan. Dengan heran dia bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, bi akhli waladikum al-Quran, karena anakmu telah mengambil Al-Quran. Dikatakan di sini, amma in lam yakuna mu'minaini fala yughni anhuma syai'a. Adapun kalau kedua orang tuanya bukan orang yang beriman, maka enggak bisa bermanfaat apapun baginya. Maka standar utama inilah sebabnya kenapa
para rasul itu diutus untuk mendakwakan tauhid, mendakwakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena at-tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sababun najah, sebab keselamatan. Sebagaimanapun besar dosanya, selama dia masih bertauhid kepada Allah, maka kembalinya nanti akan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia kafir syirik, maka dia terancam oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syura, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, akan batal semua amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kesyirikan yang menyebabkan kepada kekufuran inilah sebab kebinasaan. Qala al-muallif rahimahullah, limadza yulbasu walidahu taj yaumal qiyamah wa huma lam yaqra'al Qur'an? Kenapa kedua orang tua tersebut bisa dipakaikan mahkota pada hari kiamat padahal keduanya belum membaca Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an? Walam yaf'ala ma fa'ala waladuhuma, dan kedua orang tua tersebut tidak mengerjakan apa yang dikerjakan oleh anaknya. Kok bisa dia enggak baca Quran dan dia tidak mengamalkan seperti amalan anaknya? Tetapi kenapa dia dipakaikan mahkota kemuliaan? Al-jawabu ala dzalika annahuma tasabbaba fi salahi waladihima. Yang demikian tersebut karena kedua orang tua tadi menjadi sebab solehnya anaknya. Menjadi sebab solehnya anaknya. Amma antari kita ta'limiha iyyahu wa tartibihima wa tarbiyatihima lahu. Baik dengan cara dia mengajarkan kepada anaknya Al-Quran. Mengajarkan ini ikhwatul iman dijelaskan oleh para ulama. Ada perkataan para ulama, faqidu syai'i la yu'tih. Orang yang enggak punya enggak bisa memberi. Mungkin bertanya, Ustaz, bagaimana orang tua bisa mengajarkan kepada anaknya Al-Quran padahal orang tuanya enggak bisa baca Quran? Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan pahala itu? Maka dikatakan faqidu syai'i la yu'tih. Orang yang enggak punya enggak bisa memberi. Jadi bagaimana? Makanya di situ dikatakan tariqat ta'limiha iyyahu wa tartibihima au wa tarbiyatihima. Dengan dia mengajarkannya, atau kalau enggak dia mengatur waktu anaknya untuk belajar. Jadi dia masukkan anaknya di tempat yang belajar Quran, atau dia privatkan anaknya belajar Quran, dia atur waktu anaknya, ada waktu untuk belajar Quran, ada waktu untuk belajar yang lainnya, dia atur. Dia manage, dia program untuk anaknya dan dia didik anaknya. Wa imma an tariqi du'aihima lahu, atau dia mendapatkan pahala tersebut melalui jalan doa kedua orang tua tersebut untuk anaknya. Mungkin dia enggak sempat mengajarkan karena enggak bisa mengajarkan Quran, atau dia enggak sempat mengatur waktunya dan segala macam, tapi dia senantiasa berdoa agar anaknya menjadi penghafal Quran. Dengan sebab doanya ini dia juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pelit-pelit doa. Karena kita ikhwatul iman sejatinya sering tertipu dengan ilmu kita. Tertipu dengan ilmu kita di sini maksudnya betapa banyak ketika kita mengilmui bahwasanya Nabi SAW tidak mencontohkan doa langsung setelah sholat fardu. Maka kita enggak berdoa langsung setelah sholat fardu. Iya, karena Nabi SAW mencontohkan zikir setelah sholat fardu. Permasalahan gara-gara mengilmui hal demikian, setelah sholat fardu zikir enggak, doa enggak. Atau dia zikir ba'da sholat tapi enggak doa. Sudah lewat nih doa. Kenapa lewat? Enggak, saat saya yakin. Karena Nabi bersabda bainal adzanaini, ya, salat doa di antara dua azan la yuraddu, tidak ditolak. Nanti saya doa antara dua azan. Ternyata apa yang terjadi? Ketika azan berkumandang masih sibuk kerja, nanti dulu. Kenapa? Kan dapat ruku, masih dapat 1 rakaat. Jadi tunggu qomat. Akhirnya doa di antara azan dan qomat tidak sempat.
Doa setelah solat, setelah zikir ba'da solat tidak sempat. Zikir sudah sendiri, kadang jalan nggak sempat doa. Tinggal kapan lagi doanya? Doa nanti saat pas solat malam. Ternyata solat malam bangun mepet subuh. Bangun mepet subuh, azan baru mandi. Nyampe ke masjid iqamah tidak sempat lagi. Antara azan dan iqamah nggak doa, di solat malam nggak doa, terus ba'da solat fardu juga nggak doa. Kapan doanya? Tertipu dengan ilmu kita sendiri. Padahal tempat-tempat mustajab doa kejar. Ya, di antaranya. Dan kapanpun. Dan lebih anehnya di antara kaum mukminin ketika ada seorang ba'da salat fardu dia berzikir, setelah berzikir dia doa, mulai ditatap, ini apa nih bid'ah. Ya, enggak, ikhwatul iman. Yang salah yang langsung, karena Nabi mengajarkan habis salat fardu zikir. Setelah zikir mau doa silakan, karena doa itu secara mutlak bebas waktunya. Namun ada waktu-waktu yang diutamakan doanya. Ba'da asar, di salat Jumat dan yang lainnya. Dan di antara doa ini ternyata memiliki manfaat yang luar biasa. Di antaranya menjadi sebab dipakaikan mahkota kemuliaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aw li'annahuma ansha'ahu nash'atan salihatan an tariqi it'amihi at-ta'amal halal. Atau juga orang tuanya ini membesarkan anaknya dalam kesalehan, baik dengan cara dia memberi makanan-makanan yang halal kepada anaknya. Ini dalil ketika kita memberikan makanan yang haram, maka ini berpengaruh kepada perangai anak. Maka ikhwatul iman, ketika kita mungkin doa tidak pernah dikabulkan, atau memang anak kita termasuk anak yang luar biasa, susah dididiknya, maka coba kita periksa kembali makanan yang kita berikan kepada keluarga kita. Di antaranya, tidak mutlak, tidak boleh langsung dihukumi anaknya nakal berarti dia ngasih makan haram. Tidak. Di antaranya, di antara penyebab terhalangnya doa adalah makanan yang haram. Ya. Kenapa? Dari mana taunya? Dari hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, "Tsumma dzakara ar-rajula ash'asa aghbar yutilus safar." Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar ash'asa aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Dalam kitab Arba'in Nawawi dan kitab Riyadhus Shalihin dikatakan, kemudian Nabi menceritakan kisah seorang pemuda yang dalam keadaan safar yang begitu jauhnya. Safar adalah waktu dikabulkannya doa. Ash'asa akbar, dalam keadaan yang lusuh, keadaan yang benar-benar butuh. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ini juga sebab dikabulkannya doa, karena Allah akan malu mengembalikan tangan hamba dalam keadaan kosong ketika mengangkat tangan. 3 sebab. Kemudian ya Rabb, dia mengucapkan ya Rabb, bertawasul dengan nama Allah. Ini juga sebab dikabulkannya doa, karena Nabi bersabda, walillahi tis'un wa tis'un asman mi'atun illa wahidah faman ahsaha dakhala jannah. Lillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Ya, Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengan menggunakannya. Ya Rabb, di antara nama Allah. Ini 4 sebab dikabulkannya doa. Tapi makanannya haram, masyrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, tumbuh dari harta yang haram, fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin dia bisa dikabulkan? Maka ini di antara ikhwatul iman. Maka dari ini sejatinya tidak hanya diilmui, tapi kalau bisa diamalkan. Yang masih makan yang haram, yang menzalimi orang, yang makan riba, ya. Jikalau kalian ketahui riba haram, maka ketika masih senantiasa makan riba, maka jangan salahkan siapapun kalau doanya enggak dikabulkan. Fala talumunna illa nafsah. Jangan kalian mencela kecuali diri kalian sendiri, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu qata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia meninggal, maka putuslah amalannya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'ulah. Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Ini hadis riwayat
Imam Al-Bukhari dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala al-muallif rahimahullah, fal mutawaffa huna tasabbaba fi hadhihi al-umuri thalathah fa thawabuha yulhiquhu fi hayatihi wa ba'da wafatih. Orang yang meninggal dari hadis yang baru kita sebutkan tadi, dengan sebab 3 hal ini, pahalanya sampai kepadanya setelah wafatnya. Ya. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh senantiasa mendoakannya. Wa hunal walad as-salih alladhi qara'al Qur'an wa 'amila bihi, hadza huwa thawabu walidayhi fahuma qad arsyadahu 'alal khairi waddalu 'alal khairi kafa'ili. Ya. Nah, permasalahan hadis yang kita bahas pada bab ini, di mana anak yang soleh ini dia membaca Al-Quran dan mengamalkannya, dan ini adalah pahala dari kedua orang tuanya, bernilai pahala bagi kedua orang tuanya, yang mana kedua orang tuanya telah menggiringnya, membimbingnya kepada kebaikan. Dia masukkan tempat belajar agama ini kan membimbing kepada kebaikan. Sedangkan orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka seperti orang yang mengerjakan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, au man dalla 'ala hudan falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa saja yang menunjukkan kepada suatu penunjuk hidayah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Maka dia enggak mengerjakan, dia enggak menghafal Quran, dan dia enggak mengamalkan Quran, tetapi dengan sebab petunjuk yang dia berikan kepada anaknya, maka dia mendapatkan pahala seperti yang didapati oleh anak. Illa anna Allah yudha'ifu thawaba liman yasha' wa laysa ma'na dhalika anna Allah yudha'ifu li fa'ilil khairi mithlu mudha'afatihi lid-dari alaihi. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi ini tidak semakna bahwasanya orang yang mengerjakan kebaikan sama lipatan pahala yang Allah berikan dengan orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Seperti tidak berarti sama. Maksudnya karena Allah melipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi jangan heran kalau ternyata pahala yang didapatkan oleh orang yang menghafal Quran, mengamalkannya lebih besar daripada orang tuanya. Tetap. Kenapa? Karena Allah melipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun orang tua atau siapapun yang membimbingnya kepada kebaikan tetap mendapatkan pahala. Namun pelipat gandaan pahala ini sesuai kehendak. Karena setiap kebaikan Allah janjikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Allah berfirman, al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Ya. Namun Allah melipat gandakan terserah Allah. Yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan kepada siapa saja Allah kehendaki. Bahkan pahala sedekah pun Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang sedekah di jalan Allah seperti menanam satu biji yang tumbuh 7 dahan, yang masing-masing dahannya tumbuh 100 biji. 700 kali lipat Allah lipat gandakan pahala sedekah. Terserah Allah lipat gandanya. Terserah Allah. Namun minimalnya 10 kali lipat. Dengan ini kita fahami bahwasanya orang yang menunjukkan kepada kebaikan dia dapat pahala. Dilipat gandakan 10 kali lipat minimalnya. Orang yang mengerjakan kebaikan dapat pahala. Dan setiap kebaikan 10 kali lipatnya. Namun karena Allah melipat gandakan kepada siapa saja Allah kehendaki, Allah bisa lipat gandakan terserah Allah. Kepada siapa saja yang terserah Allah. Maka mintalah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'innal mudha'afata li fa'ilil khairi in ukhlisat niyatu lillahi rubbama kanat a'zam minad dali alaihi. Karena pelipat gandaan pahala kepada orang yang mengerjakan kebaikan apabila dia ikhlas niatnya kepada Allah, bisa jadi lebih besar lipat gandanya dari orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Ini. Dari ini ikhwatal iman memotivasi kita untuk juga mengerjakan kebaikan.
Kalau seandainya kita pahami hadis ini, siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan dapat pahala sama plek dengan orang yang mengerjakan kebaikan. Kita sibuk ngajak orang aja nggak pernah mau ngamalin. Tapi ketika kita pahami orang yang mengamalkannya bisa Allah lipat gandakan lebih besar, maka kita selain mengajak orang kepada kebaikan, kita semangat untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Kemudian hadis yang ke-27, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlah alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima. Pada hari kiamat diberikan Al-Quran itu kepada ahlinya. Didatangkan pada hari kiamat Al-Quran dan ahli Al-Quran. Didatangkan pada hari kiamat. Ahli Al-Quran ini apa? Siapa? Alladzina kanu ya'maluna bihi. Ini Nabi jelaskan. Maksud ahli Al-Quran, alladzina kanu ya'maluna bihi, yaitu orang-orang yang mereka mengamalkannya. Fit dunya, di dunia. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Yang pertama kali maju surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Tuhajjani an sahibihima. Yang kedua surat ini berhujjah untuk sahabat keduanya. Membela sahabat keduanya. Ini kalau kita rinci, ini diantara keutamaan surah Al-Baqarah Ali Imran, bahwasanya dia menjadi syafaat bagi orang yang menghafalnya. Ya. Banyak sekali diantara fadilah hadis ini. Namun di sini ada penjelasan kanu ya'maluna bihi, yang mereka mengamalkannya. Pernah kita bahas bentuk mengamalkan Al-Qur'an adalah yang utama mengamalkan Al-Qur'an yang kita fahami mengamali kandungannya berupa hukum-hukum, perintah-perintah dan larangan. Namun ada hal yang ini sebenarnya dikatakan ahli Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran dengan menjalankan satu hadis Nabi SAW. Ta'ammal, perhatikan hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW bersabda, As-siyam wal Quran yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa dan Al-Quran itu memberi syafaat kepada sahabatnya pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa mengatakan, Ya Allah, ana amna'uhu anil akli wa syurb, fashfa' lahu. Aku menghalanginya dari makan dan minum, maka berikan syafaat kepadanya finnahari, siang hari. Ya, berarti itu yang pertama. Bukan sini yang kita tegaskan yang Al-Quran. Yaqulul Quran, Quran berkata, ana mana'tuhu anin naumi bil lail fashfa' lahu. Aku menghalanginya dari tidur malam hari, maka berilah syafaat kepadanya. Faham maksudnya? Al-Quran menghalanginya dari tidur lelap di malam hari. Berarti Al-Quran menjadi syafaat ketika sahibul Al-Quran, ketika pembaca Al-Quran, sahabat Al-Quran mengamalkan Al-Quran dengan membacanya di salat malam. Ketika orang sahabat Al-Quran tapi enggak pernah baca Al-Quran di malam hari, tidak menghidupkan malamnya dengan salat malam, dengan qiyamul lail, maka dikategorikan termasuk yang kurang mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran berhujjah di hadapan Allah karena telah menghalangi sahabatnya dari tidur lelap di malam hari, yaitu bangun dan membaca Al-Quran. Ini faedah luar biasa yang kita dapatkan dari Syekh Abdul Salam Bali dalam kajiannya seputar fadilah Al-Quran.
Hadzal hadits yufassirul haditsaini alladzaini sabaqa. Hadis ini menjelaskan dua hadis yang terdahulu. Dua hadis yang terdahulu. Hadis yang ke-7 dan ke-8 tentang syafaat dari Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya. Ini hadis ini menjelaskan hadis-hadis yang terdahulu. Fa ahlul Qur'an ahlullah wa khassatuhu. Hadis yang pertama yang tentang hadis ketika Nabi mengatakan ahli Al-Qur'an adalah ahli Allah, keluarga Allah dan kekhususannya. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis tentang Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi siapa saja yang membacanya. Wa muqaddamatul Qur'anil Baqarah wa Ali Imran. Dan Al-Qur'an itu dimulai awal-awalnya adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Fahuma yataqaddamani fi syafa'ati wadzud an qari'ihima wal amini bihima. Sehingga kedua surat ini yang pertama kali maju untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacanya dan mengamalkannya. Wa man amila bima fil Baqarah wa Ali Imran min ahkamin faqad amila bima fil Qur'ani kullihi taqriban likathrati ma tahwiyani min ahkam. Ya, karena di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang mengamalkan Al-Baqarah dan Ali Imran dari hukum-hukum yang ada di sana, maka seakan-akan dia telah mengamalkan Al-Qur'an seluruhnya. Kenapa? Saking banyaknya kandungan hukum di dalam Quran surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita sambung sedikit setelah azan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salati al-qa'imah
آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Sini kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, qala Abu Sa'id al-Kharraz radhiyallahu anhu. Abu Sa'id al-Kharraz, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, awwalul fahmi li kitabillahi azza wa jalla al-amalu bihi. Yang paling utama pemahaman, orang yang paling pertama dikatakan faham terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala adalah al-amalu bihi, mengamalkannya. Yang pertama kali dimaknai faham dengan kitab Allah adalah yang mengamalkannya. Li'anna fihi al-ilmu wal fahm wal istinbat. Karena dalam pengamalan tersebut ada ilmu, ada pemahaman dan pengambilan hukum. Jadi orang yang mengamalkan Al-Quran berarti dia mengilmuinya, dia memahaminya dan mengambil hukum darinya. Maka dialah yang paling berhak dikatakan faham terhadap Al-Quran. Wa awwalul fahmi ilqa'us sam'i wal musyahadati liqaulillahi azza wa jalla. Dan yang pertama kali bisa mendatangkan pemahaman adalah ilqa'us sam', benar-benar memberikan pendengaran wal musyahadah dan perhatian. Yang pertama kali bisa mendatangkan pemahaman adalah benar-benar mendengar, memberikan perhatian dan pendengaran. Berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Quran surat Qaf ayat ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalik, sesungguhnya dalam yang demikian itu la dzikra, benar-benar ada peringatan, pelajaran, liman kana lahu qalbun, bagi siapa saja yang memiliki hati, yang hatinya masih selamat, hatinya masih hidup, yang memiliki hati. Kalau udah mati nggak punya lagi, masih memiliki hati. Au alqas sama', atau memberikan pendengaran, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Ya, dari ayat ini difahami orang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ketika dia memiliki hati yang masih hidup, dia benar-benar mendengar dan memperhatikan ayat. Kalau ada yang baca Al-Quran tidak diperhatikan, ya, atau hatinya itu hati yang mati, nggak ngaruh. Maka kita bilang, ini orang dibacakan Al-Quran di samping peringatan kok nggak ngaruh sama sekali. Nggak ngaruh, hatinya udah mati misalnya. Atau ketika antum sampaikan Al-Quran dia nggak memperhatikan, nggak dengar, dia sibuk dengan yang lainnya, ya nggak berpengaruh. Karena Al-Quran akan menjadi pelajaran bagi orang yang punya hati yang mendengar dan memperhatikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat ke-18, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu orang-orang yang dia mendengarkan suatu perkataan dan dia mengikuti yang terbaiknya. Wal Qur'anu kulluhu hasan, Al-Quran itu seluruhnya baik. Al-Quran seluruhnya baik. Wa ma'na ittiba'il ahsan ma yakshifu lil qulubi minal ajaibi indal istima'i wa ilqa'is sam'i min tariqil fahmi wal istinbat. Dan dimaksud dengan mengikuti yang terbaiknya adalah apa yang dirasakan oleh hati sebagai sesuatu yang mengesankan ketika mendengar, memperhatikan dan mengambil hukum. Wa awwalu ilqa'is sam'i al-istima'il Qur'an huwa an tasma'ahu ka'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqra'uhu alaik. Ini ikhwatal iman, kita rasakan hal yang paling utama ketika memberikan perhatian pendengaran untuk menyimak Al-Quran adalah
engkau menyimak Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, seakan-akan Nabi SAW membacakan Al-Quran kepadamu. Paham gak ini? Jadi ketika kita mendengar bacaan Al-Quran, kita memposisikan seakan-akan Nabi SAW membacakan kepada kita. Jadi kalau kayak gitu kira-kira ngapain kita? Berani ketika orang baca Quran sambil ngangkat kaki? Ini hadapan Nabi loh. Berani ketika orang baca Quran kita sambil sibuk dengan yang lainnya, nggak perhatiin? Kalau kita memposisikan diri kita ketika baca Quran seakan-akan Nabi membacakan kepada kita, maka kita akan berada pada posisi terbaik. Dan kita akan benar-benar memperhatikan dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ketika dibacakan Al-Qur'an, simak, diamlah agar kalian mendapat rahmat. Tsumma taraqqa, kemudian naik. An dzalik, fa ka'annaka tasma'uhu min Jibril alaihi salamu wa qira'atihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu seakan-akan mendengar Al-Qur'an ini dibacakan oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mendengarnya. Kita menyaksikan Al-Quran ini dibacakan kepada Nabi SAW. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin." Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Rabb semesta alam, diturunkan melalui ruh yang terpercaya, yaitu malaikat Jibril, atau dalam lafaz lain Ruhul Kudus, yang dikenal oleh orang Nasrani Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril, ya. Karena Allah menyebut malaikat Jibril dengan nama Ruh, Ruhul Amin, ruh yang amanat, malaikat Jibril. Apalagi dalilnya Allah menyebut malaikat Jibril dengan ruh? Quran surat Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fihi biizni rabbihim min kulli amr." Malaikat turun-turun di sana pada hari itu, dan ruh dan malaikat Jibril untuk menyelesaikan segala urusan. Ala qalbika, diturunkan kepada hatimu Muhammad, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-92 sampai 94. Tsumma taraqqa an dzalika fa ka'annaka tasma'uhu minal haqqi azza wajal. Kemudian naik lagi seakan-akan engkau melihatnya dari mendengarnya dari Allah, dari kebenaran Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan perkataan Ad-Darimi rahimahullah, wa akhraj Ad-Darimi an Ali radhiyallahu anhu annahu qala. Jadi Ad-Darimi mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ya hamalatal ilmi, i'malu bihi, fa innamal alimu man amila bima alima." Wahai sekalian pembawa ilmu, amalkanlah ilmu kalian, amalkanlah ilmumu, karena sesungguhnya orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan apa yang dia ilmui. Wa wafaqa ilmuhu amalahu, dan ilmunya bersesuaian dengan pengamalannya. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum, dan akan datang suatu kaum, akan ada suatu kaum yang mereka membawa ilmu namun tidak melewati tenggorokannya. Apa maksudnya? Yukhalifu amaluhum ilmahum, amalannya berbeda dengan ilmunya. Amalannya berbeda dengan ilmunya. Anda ulangi lagi, amalannya berbeda dengan ilmunya. Betapa banyak di antara kaum muslimin faham di antara takdir Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya mengilmui Allah yang beri rezeki. Dia mengilmui Allah yang memberikan kehidupan. Dia mengilmui bahwasanya tidak ada makhluk di dunia ini kecuali Allah jamin rezekinya.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang berjalan di muka bumi melainkan wajib bagi Allah nanggung rezekinya. Tapi ketika dia nggak bisa makan, dia cari jalan yang haram. Dia sampai rela menjual dirinya. Dia sampai rela mengambil harta-harta riba. Kenapa terjadi? Padahal dia mengilmui. Yang kasih hidup Allah, yang kasih rezeki Allah. Kalau dia tinggalkan riba, dia nggak bakal hilang rezekinya karena Allah jamin rezekinya. Tapi berbeda amalannya dengan ilmunya. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum. Dan berbeda ketika kesendiriannya, kesunyiannya dengan di tengah ramai. Di tengah ramai ibadahnya bagus, sendirian malas misalnya. Ini berarti orang yang ilmunya nggak melewati tenggorokannya. Di antara sifatnya lagi, sifat orang yang ilmunya nggak lewat tenggorokannya, cuma di lisan doang, nggak lewat tenggorokan, maksudnya bukan ilmunya nggak lewat tenggorokan, nggak keluar ilmu di sini disampaikan, tapi nggak lewat tenggorokan. Lewat tenggorokan apa? Hati, kata iman. Jadi ilmunya cuma di lisan, nggak sampai ke hatinya. Ilmu yang nggak lewat tenggorokannya, itu maksudnya. Mentok di sini aja, dibacakan, tapi nggak masuk ke dalam hatinya. Di antara sifat mereka, yajlisuna ma'al khalqi yubahi ba'duhum ba'da. Ada enggak sifat ini diri kita? Mereka duduk bersama makhluk, saling berbangga-bangga dan saling menjatuhkan satu dengan lainnya. Ada duduk, tuh lihat. Orang kayak gitu tuh, enggak berilmu dia, gayanya aja. Tuh lihat, kita nih kayak gini. Intinya dia duduk sama orang bermajelis yang ada adalah menghina suatu tempat atau berbangga dengan keadaannya. Kalau ada pada diri kita, hati-hati. Hatta annar rajula, sampai-sampai ada seseorang la yaghdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yada'ahu. Sampai-sampai ada yang dia marah dengan temannya ketika temannya duduk-duduk dengan orang lain. Lalu dia tinggalkan temannya. Paham? Ini kita di majelis nih. Kita di majelis. Masya Allah luar biasa. Kemudian di antara kita, teman kita ada bermajelis di tempat lain. Lalu kita benci, marah dengan dia. Dan setelah marah dengan dia, kita tinggalkan dia. Ini di antara ciri kata kata sahabat Ali bin Abi Thalib, termasuk ciri orang yang ilmunya enggak melewati tenggorokannya. Ya nggak masalah ikhwatul iman. Dia mau belajar di sini dapat ilmu apa? Dia di tempat lain dapat ilmu apa? Nama ilmu darinya. Selama dibangun atas manhaj yang benar, al-haq. Ya, ini di antara ciri-ciri yang harus kita pahami. Apakah kita termasuk ilmu kita nggak lewat tenggorokan kita, ataukah kita termasuk orang-orang yang menata diri kita? Sampai-sampai dikatakan, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallahi ta'ala. Orang yang demikian, yang seperti itu, mereka itu tidaklah naik amalan mereka di majelis itu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi majelisnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga kita bisa mengisi majelis kita dengan ilmu, bukan dengan banyak tersibukkan menghina, banyak tersibukkan menyalahkan, tapi fokuslah ajarkan kebenaran. Dengan kita belajar mempelajari kebenaran, mengetahui kebenaran, kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Ketika kita selalu menjelaskan kesalahan dan tidak mengajarkan kebenaran, kita hanya bisa menyalahkan tapi tidak bisa membenarkan. Namun ketika kita banyak mempelajari kebenaran, maka kita bisa membenteng diri kita dari kesalahan dan bisa menegur orang yang salah kepada kebenaran. Fokuslah dengan yang diberkahi oleh Allah, mempelajari kebenaran. Jangan terfokuskan dengan yang tidak dapat pahala di sisi Allah, majelisnya dengan banyak membicarakan aib orang. Ingat, ghibah haram kecuali dalam pengadilan dan mencari kebenaran, dan sejatinya seorang mukmin adalah min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang enggak manfaat bagi dirinya. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada pertanyaan?
terkait ketika kita qobliyah subuh Ustaz. Ketika Setelah sholat qobliyah subuh lebih utama ketika sholat subuh subuh, qobliyahnya. Lebih utama baca Quran atau berdoa Ustaz? ketika qobliyah subuh setelah qobliyah lebih utama baca Quran atau berdoa. Ikhwatul iman, ibadah ada yang namanya ibadah mutlak, ada yang namanya ibadah muqayyad. Zikir ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir secara mutlak adalah tilawatul Quran. Zikir secara mutlak, seutama-utama zikir, afdalul zikir secara mutlak adalah baca Quran. Lafal zikir secara mutlak yang paling utama la ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lafal zikir, wirid, zikir seutama-utama secara mutlak la ilaha illallah. Zikir umuman secara mutlak yang paling utama baca Quran. Namun secara muqayyad, secara terikat, maka dilihat dengan qaidnya, dilihat dengan ikatannya. Ketika setelah salat, maka zikir yang utama adalah zikir ba'da salat. Karena Nabi mengajarkan setelah salat Nabi baca istighfar 3 kali, la ilaha, itu di antara zikir muqayyad, maka lebih utama setelah salat zikir setelah salat. Setelah qobliyah antara azan dan iqamat, mana yang lebih utama? Ini muqayyad, terikat dengan suatu zaman. Maka lihat, ketika Nabi SAW bersabda, ad-du'a bainal adzanaini la yurad, doa antara dua azan tidak ditolak, berarti ini kesempatan utama. Ketika diikat di antara dua azan, antara azan dan iqamat, berarti yang paling utama zikirnya adalah doa. Karena tempat mustajab doa. Ini kenapa doa? Karena dia zikir yang muqayyad, zikir yang terikat. Setelah sholat, setelah doa, waktu masih panjang, tunggu dengan kembali kepada hukum zikir secara mutlak. Yang paling utama adalah baca Al-Quran. Itulah diantara kaum mukminin. Jadi dia mengurut, setelah dia qobliyah, dia doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika selesai doa, masih belum iqamat, dia baca Al-Quran sampai iqamat. Wallahu taala alam. Naktafi bihallah. Masuk waktu Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.